Assalamualaikum Mam, apa kabar? Semoga Mam semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, amin. Di kesempatan ini saya mau sharing mengenai belanja minggu pertama di bulan April. Dengan mencatat belanjaan mingguan ini membuat saya merasa lebih hemat waktu karena rasa pusingnya hanya sekali memikirkan masakan apa yang akan dimasak. Karena kalau setiap hari saya harus bingung ya memikirkan, hari ini mau masak apa, hari ini harus belanja apa, ternyata di tukang sayur nggak ada gitu kan. Maka saya tentukan di awal minggu apa saja yang akan saya masak 1 minggu ke depan. Belanja minggu pertama ini anggarannya seperti budgeting di bulan April. Pos belanja mingguannya sebesar Rp150.000. Nah, dengan uang Rp150 ini, Mams nggak usah bingung karena kita bisa masak enak untuk keluarga kita. Tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Jangan lupa ya Mams, usahakan untuk anggaran seberapapun itu harus kita manage agar cukup 1 minggu. Biar tidak nombok di belakang begitu ya. Terus yang perlu Mams ingat lagi, jangan sampai karena anggaran belanjanya kecil terus Mams masaknya asal-asalan. Jangan sampai ya seperti itu. Karena kan ada hak keluarga kita yang harus kita berikan, diantaranya makan yang enak dan bergizi begitu. Nah, usahakan untuk bulan puasa ini kita masak sayur-sayuran gitu yang setiap harinya ya, untuk menjaga vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita itu agar ada terus gitu, sehingga kan tidak mudah sariawan atau lemas begitu ya Mam. Yang pertama saya anggarkan adalah bumbu, diantaranya bawang merah per 4 kilo harganya 6.000, bawang putih per 4 kilo 7.500, cabai 4.000, kemiri 2.000, merica 2.000, dan garam 2.000. Total anggaran untuk bumbu ini Rp23.500. Lanjut bagian sayur dan lauknya. Yang pertama itu sosis sebesar 5.000, brokoli 6.000, tahu 5.000, dan kelapa 2.000. Sosis dan brokoli ini akan saya tumis menjadi tumis brokoli dan sosis. Kemudian tahu dan kelapa akan saya buat pepes ya, pepesnya tapi pakai kelapa biar gurih begitu. Ini menu di hari pertama. Menu di hari kedua ada labu siam 3.000, lalu jagung manis 5.000, dan daging ayam 1 kilo 34.000. Labu siam dan jagung manisnya akan saya buat masakan berupa tumis labu siam dan jagung. Dan ayamnya akan saya bagi 2. Yang setengah kilo ini akan saya masak di hari kedua dengan menu ayam kecap. Lalu yang setengah kilo lagi akan saya masak di hari berikutnya. Mau saya masak ayam goreng dan akan saya ungkep terlebih dahulu. Untuk hari ketiga ada buncis 3.000, bakso 5.000, dan ikan kembung setengah kilo itu 12.500. Buncis dan baksonya akan saya buat masakan tumis bakso buncis. Lalu ikan kembungnya ini akan saya goreng. Jadi itu ya Mams, menu hari ketiga ada tumis buncis bakso dan ikan kembung goreng. Untuk hari keempat ada bayam 4.000, wortel 2.000, dan telur 6.000. Bayam dan wortelnya akan saya buat bening bayam wortel, terus telurnya ini mau saya dadar saja. Jadi itu menu hari keempat. Maaf ya Mam, tulisannya sudah terlanjur selesai karena waktu saya rekam itu saya tidak sadar memori handphone saya itu habis. Jadi saya ulang.
Untuk hari kelima ada putren 3.000, bakso 5.000, dan udang 13.000. Putren dan baksonya akan saya tumis dan udangnya akan saya buat sambal udang. Ini menu hari kelima. Untuk hari keenam ada kangkung 5.000 dan sisa ayam di hari kedua itu ada setengah kilo ayam mau saya goreng. Kangkungnya mau saya tumis ya buat cah kangkung. Ini menu hari keenam. Lalu di hari ketujuh ada sawi 3.000, tempe 3.000. Sawinya mau saya masak bening dan tempenya mau saya bikin tempe goreng tepung. Ini ya Mam, rincian untuk belanjaan di minggu pertama bulan April. Untuk belanjanya saya mulai hari Senin. Karena yang 3 hari kan nanggung ya, itu tidak saya rinci seperti ini. Jadi ini belanja dipakai untuk hari Senin sampai hari Minggu ke depan. Nah kalau sudah dirinci seperti ini, insya Allah nanti Mams tidak akan pusing lagi setiap harinya. Karena sudah tercatat hari pertama akan masak ini, hari kedua dan seterusnya sudah ada catatannya. Nah untuk catatan ini biasanya saya salin kemudian saya tempelkan di dapur gitu. Jadi pas nanti saat mau masak itu saya tinggal lihat catatan hari kesekian saya akan masak ini, tinggal ambil saja di kulkas gitu. Menurut saya sih berguna banget ya hal seperti ini kita rinci agar kita memperhatikan nanti waktu kita agar bisa digunakan untuk kegiatan lain yang juga bermanfaat begitu ya. Nah kalau sudah membuat seperti ini tuh saya jadi semangat sekali Mam. Untuk belanjanya juga tidak bingung kan, karena saya kan harus belanjanya di tukang sayur karena pasarnya jauh sekali dari rumah. Lagian kan saya tidak pasti bisa pergi ke pasar berhubung jaraknya yang sangat jauh itu. Kadang saya hanya titip ke tukang sayur gitu kan, nanti kalau orangnya sudah datang gitu saya tinggal ambil pesanannya apa saja dan totalnya gitu. Kadang kalau lihat orang lain belanja mingguan gitu terus bisa pergi ke pasar sambil refreshing, lihat sayur-sayuran yang hijau banyak, terus lihat lauk-lauk yang banyak, itu kepengen ya. Namun karena kadang kan saya tidak sempat ke pasarnya, jadi ya sudahlah, syukuri saja apa yang ada gitu kan. Dan menurut saya dengan anggaran 150.000 ini banyak ya, sangat cukup untuk kebutuhan 1 minggu. Apalagi kan di keluarga saya terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 anak gitu, insya Allah cukup. Dan untuk bulan Ramadan ini usahakan kita sisakan untuk beli buah ya Mam, karena kan tubuh kita kan perlu makan yang bervitamin juga. Tadi sudah ada asupan sayur-sayurnya, akan lebih baik kalau ditambahkan dengan buah-buahan atau kurma begitu. Kan bermaksud untuk ria ya Mam, tapi saya hanya sharing apa yang saya lakukan untuk keluarga saya. Syukur-syukur ini bermanfaat untuk Mams yang lain gitu. Dan budget untuk belanja mingguan ini kadang kalau gula habis gitu saya pakai untuk membeli gula juga. Kadang kan kalau sudah kita anggarkan di belanja bulanan, pas pelaksanaannya gitu kan kadang kurang, kadang sisa gitu kan, tidak tentu. Jadi saya pakai anggaran belanja mingguan ini. Atau karena di anggaran bulan April ini saya tidak menganggarkan gas, jadi buat jaga-jaga saja kalau gasnya habis itu kan nanti saya pakai uang di belanja mingguan juga. Dulu sebelum saya rinci pengeluaran keluarga saya sering nombok di akhir bulan. Karena kan kadang saya tidak sadar ya, harusnya ini untuk hal penting ini. Ternyata di awal bulan itu saya asal-asal saja mengeluarkan uang untuk hal-hal lain gitu kan. Tahu-tahu nanti di pertengahan bulan itu sudah terasa, aduh uangnya ternyata sudah mulai tipis. Bagaimana nih dengan akhir bulan? Bahkan kadang di akhir bulan itu belanja mingguan itu tidak kebagian uang gitu kan. Nah, rincian ini merupakan hasil belajar saya dari moms-moms juga yang sudah menerapkan pengelolaan uang atau budgeting keuangan keluarga ini, dan saya tiru deh akhirnya. Dan semoga video ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang belum memulai budgeting ya, agar
penghasilan seberapapun itu cukup untuk keluarga kita. Begitu ya, Mams. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.